Halo, bertemu lagi bareng gue Zakir Al-Fatih. Dan di video kali ini gue mau bercerita tentang salah satu tokoh yang lahir di Majalengka dan menorehkan sejarah yang sangat besar di Indonesia. Lantas siapakah itu? Dan inilah William Suryajaya. William Suryajaya lahir di Majalengka, Jawa Barat pada tanggal 20 Desember 1922. Ia merupakan anak kedua dari 6 bersaudara dan anak laki-laki pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pedagang yang cukup sukses, namun ketika William berusia 12 tahun, ayahnya meninggal dunia. Dan hal ini membuat William harus menjadi tulang punggung keluarga, yang mana 2 bulan kemudian ibunya juga menyusul ayahnya yang sudah duluan meninggal. William pun harus melanjutkan usaha dari orang tuanya, yaitu berjualan hasil bumi. William sempat bersekolah di Holland Chinese Zending School, yang kemudian melanjutkan juga sekolahnya ke Mulo yang ada di Cirebon. Dari kedua sekolah tersebut, William sempat tidak naik kelas, namun tidak menghentikan prestasinya. William sendiri sangat tertarik pada pelajaran ekonomi ketika bersekolah. Setelah belajar penuh di Majalengka dan Cirebon, William memutuskan untuk pindah ke Bandung, yang mana di sana dia juga berdagang dan berjualan sembako dan lain sebagainya. Lantas beliau bertemu dengan Lili Anwar yang menikah pada tahun 1945. Pernikahan yang sederhana dan tidak ada kemewahan sama sekali, meskipun beliau sangat sanggup untuk melakukan pesta pernikahan yang meriah. Baru 2 minggu menikah, William bersama istri harus pindah ke Belanda untuk belajar ilmu penyamakan kulit. William dan Lili ketika di Belanda hidup sangat sederhana. Untuk bertahan hidup di luar negeri, William sempat berjualan kacang dan rokok yang dikirim dari Bandung. Pada tahun 1949, mereka pulang lagi ke Indonesia dan mendirikanlah pabrik penyamakan kulit sendiri. Dengan keuletannya, William juga membuka usaha CP Sangga Buana yang bergerak di bidang ekspor-impor. Namun sayang, bukannya untung. Yang namanya usaha tidak selalu berujung dengan untung ya, karena ada ruginya juga. Dan William pada saat itu malah ditipu oleh rekannya sendiri, hampir bernilai puluhan juta rupiah pada tahun 1952 dan 1956. Dan juga William sempat dipenjara dengan tuduhan penggelapan pajak, namun dibebaskan kembali karena kurangnya bukti. Nah, setelah melalui berbagai kehidupan yang panjang, mulailah perintisan awal dari perusahaan Astra, di mana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan multinasional terbesar di Indonesia. Pada tahun 1957, William bersama adiknya Tian Kiente dan temannya Lim Peng Hong serta juga Teddy Thohir mendirikan PT Astra Internasional. Perusahaan ini awalnya bergerak di bidang perdagangan umum sebagai importer minuman soft drink merek Prim Club Cornet Chip, distributor produk lokal pasta gigi, Fresh Oden, serta Odol Den. Nah, yang nggak tahu odol itu bukan odol itu merupakan salah satu merek pasta gigi ya, yang sampai sekarang malah jadi sebutan untuk pasta gigi odol. Astra juga menjadi eksportir minyak goreng dan kopra, serta mengimpor besi beton serta kawat besi. Lokasi kantor pertamanya itu berada di Jalan Sabang nomor 36A, Jakarta. Oh iya, nama Astra sendiri ini diambil dari mitologi Yunani kuno, yang mana Astra merupakan salah satu dewi yang terbang ke langit dan menjadi bintang. Nah, dengan nama Astra ini, William bersama rekannya berharap perusahaan yang didirikan akan menjadi perusahaan yang sukses dan menjadi bintang di langit, atau menjadi perusahaan yang dikenal oleh seluruh dunia. Pada tahun 1964, Astra terpilih menjadi salah satu pemasok bahan bangunan seperti pipa besi, baja karet untuk pembangunan Waduk Jatiluhur. Dan ini menjadi sebuah awalan yang bagus untuk PT Astra itu sendiri. Dan pada tahun 1966, Astra dipercaya menjadi importer 80.000 aspal dari Marubeni Corporation. Dan tahun 1968, Astra mulai merambah ke dunia otomotif dengan menjadi agen dari General Motor dan berhasil memasukkan 800 truk Chevrolet ke Indonesia.
Di bawah kepemimpinan William Suryajaya, Astra International berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini menjadi distributor resmi dari berbagai merek mobil ternama seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, Nissan, Lexus, dan lain sebagainya. Selain di bidang otomotif, Astra International juga mengembangkan bisnisnya ke bidang-bidang yang lain seperti alat berat, pertambangan, jasa keuangan, dan lain-lain. Nah, ternyata memang kesuksesan dan kejayaan itu tidak bertahan lama ya. Setelah sukses di beberapa dekade itu, akhirnya adalah sebuah tragedi yang membuat William jatuh. Bank Suma. Awalnya Bank Suma memiliki nama Bank Agung Asia. Hingga tahun 1988 diakuisisi oleh Edward Suryajaya yang merupakan anak dari William Suryajaya dengan perusahaannya PT Suma International. Setelah berubah menjadi nama Bank Suma, bank tersebut meroket di Indonesia dan sempat menjadi salah satu dari 10 bank swasta terbaik yang ada di Indonesia. Namun ternyata itu tidak berlangsung lama. Karena pada tahun 1992, Bank Suma akhirnya kolaps. Menurut beberapa informasi, Bank Suma kolaps karena banyak faktor dan salah satunya adalah ketidakmampuan nasabah untuk membayar kredit. Adanya utang luar negeri yang besar sekitar 1,5 triliun rupiah yang tak mampu dibayar serta buruknya manajemen di perusahaan tersebut. Sebagai seorang ayah, tentu Om Will ini yang tidak diam saja, dia berusaha untuk menyelamatkan Bank Suma yang merupakan perusahaan dari anaknya juga menyelamatkan nama keluarganya. Singkatnya, setelah melakukan beberapa usaha, Om Will menjual 75% kepemilikan saham PT Astra untuk menutupi kerugian dari Bank Suma. Namun, meski cara tersebut sudah dilakukan, ternyata tidak menutup kerugian yang dihasilkan oleh Bank Suma dan akhirnya Bank Suma pun harus bubar dan dinyatakan pailit. Mereka menabung sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun ikut kami. Tetapi sekarang apa yang mereka miliki itu hilang begitu saja. Ditambah lagi kemungkinan mereka harus kehilangan pekerjaannya. Mohon maaf. Ujar Om Will iri saat menemui nasabah Bank Suma pada 19 Desember 1992 atau satu hari menjelang ulang tahunnya yang ke-70. William Suryajaya meninggal dunia pada tanggal 2 April 2010 di Jakarta pada usia 87 tahun. Ia meninggalkan warisan yang begitu besar bagi Indonesia, yaitu PT Astra, sebuah perusahaan yang menjadi pilar perekonomian Indonesia. Meski bukan lagi pemilik Astra, Om William menjadi salah satu inspirasi di Indonesia dengan ketekunan, keuletan, serta kerja keras beliau yang menjadi inspirasi dari beberapa wira swasta pengusaha yang ada di Indonesia. Dan sebagai penghormatan, salah satu jembatan tol yang berada di Tol Cipali, tepatnya di Kali Cimanuk, diberi nama Jembatan William Suryajaya, bukan tanpa alasan. Karena Sungai Cimanuk yang berada di Kabupaten Majalengka merupakan tempat kelahiran dari Om Will dan juga PT Astra ikut terlibat dalam pembangunan jalan tol Cipali. Dan mudah-mudahan cerita dari William Suryajaya ini bisa menginspirasi kita semua dan bisa menjadi motivasi untuk kita menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih.